Hola geng, selamat pagi, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kita akan ngebrew pagi ini, tapi dengan satu catatan sebelum saya ngebrew. Buat kalian di luar sana yang homebrewer, saran saya jangan beli kopi yang sama. Jadi kalau kalian udah nyoba kopi X di satu roastery, pindahlah. Walaupun kalian di roastery yang sama, misalkan kalian nggak mau move on dari satu roastery, oke. Tapi explore aja di roastery itu. Jangan pernah membeli kopi yang sama. Saran saya ya, hidup cuma sekali teman-teman. Kenapa tidak kita explore semua kopi yang ada di dunia? Jadi jangan terpaku dengan satu kopi yang kalian suka sebaiknya. Tapi kalau memang itu yang kalian tuju dalam hidup, oh ya udah, cukup satu aja. Kalau saya enggak. Kalau saya sebisa mungkin week lalu 1 minggu saya menghabiskan si Black Diamond, lalu minggu berikutnya saya punya Guatemala Santa Isabel, dan saya belum pernah nyobain Guatemala Santa Isabel ini. Saya udah coba dengan espresso, lalu saya udah coba dengan V60, saya udah coba dengan Aeropress. Kali ini saya akan coba dengan Starso Mirage. Jadi kalau saya kopi dalam satu kantong ini, saya bisa explore dengan berbagai cara, dengan berbagai gilingan, dengan berbagai metode, dengan berbagai exposure, dengan berbagai susu. Kalau memang dia buat espresso roast, itu keseruan saya dalam mengeksplor satu kopi. Jadi sekarang kita akan bikin si Guatemala Santa Isabel ini, dibikin pakai Starso Mirage. Seperti apa outputnya dengan gilingan yang tentu saja akan beda juga dengan kita akan mainkan di 13 angka setan. Oke. Saya akan main di 13. Ini buat kalian yang baru join, penasaran dengan binnya Santa Isabel, ini si binnya, roastingannya di Omni Roast versi saya. Kalau buat roast work itu di espresso roast, tapi buat saya ini Omni Roast karena bisa dibawa ke mana aja. Karena rasa dibikin filter sama dibikin espresso dan dibikin hot latte itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan Starso Mirage, seperti apa dia exposure rasanya, lalu intensitas rasanya, dan beresnya seperti apa sih. Saya juga penasaran karena saya belum brew si Santa Isabel ini menggunakan Starso Mirage ya. Lalu nantinya kita akan explore kalau dia pakai es kopi susu kayak gimana, lalu pakai susu almond seperti apa. Eksplorasinya seperti itu aja sih, saya nggak akan terlalu jauh. Kalau memang ada waktu, saya akan bikin pakai Kyoto style seperti apa, cold brew seperti apa, mau kapot seperti apa. Kemarin saya lupa tuh campingan nggak bawa kapot ya. Oke, kita akan giling dulu.
Espresso Mirage. Kotor bentar ya. Kita bikin bentar ya, saya lap dulu. Basah soalnya. Saya baru nyuci soalnya. Soalnya suka miring ya. Jadi saya mesti buka di bagian sininya. Oke. Sayang, karena kopinya mahal ya, jadi jangan sampai ada sisa serbuk-serbuk yang tersisa. Lalu saya pakai stempel RT untuk meratakannya. Saya diratakan. Jadi saya kadang bikin kopi begini teman-teman, kadang pengen ditempin aja deh. Saya mau punya body yang pengen tahu rasanya kayak seperti apa. Lalu besoknya lagi saya pasti akan membrew dengan Espresso Mirage, tapi caranya beda lagi. Jadi kalau saya jarang banget membrew kopi yang sama di Espresso Mirage, itu jarang banget, serius. Pasti beda-beda gilingannya, beda-beda grain size-nya. Kecuali peruntukannya buat espresso kayak saya bikin di Cafe Latrowood. Nah, kalau itu udah mesti baku deh, kalau enggak ya nggak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kecuali misalkan saya mainnya kayak buat double ristretto atau buat double shot espresso, atau main di gilingan, bukan gramasi yang berbeda, tapi gilingannya more or less sama sih ya. Oke, kita akan bikin, lalu kita akan cicipin bersama. Airnya 180 seperti biasa teman-teman, karena saya mau bikin black, agak sok-sok americano kalau kata orang. Yes. Pejeng di sini, pejeng. Warnanya fantastis banget ya. Hasil brew saya seperti ini. Ekstraksi menghasilkan 150 ml, saya pakai air 180. Memang kalau di Mirage memang nggak bisa keluar semua airnya ya. Kita cium aromanya dulu. Lebih lembut aromanya, beneran deh, lebih lembut banget ya.
menggunakan si Starbucks Americano ini. Kita kasih seruputan pertama, seperti apa rasanya. Aduh, panas. Delicious. Lebih creamy di Starbucks Americano. Lebih lembut, lebih balance ya antara acidity-nya dan sweetness-nya. Ini yang saya suka dari Starbucks Americano. Dia bisa kalau saya terlalu si espresso terlalu ekspresif di Cafe Latte Robot, dibikin espresso dengan level acidity-nya yang nggak mengganggu sih, cuman too much gitu ya. Sweetness-nya juga kadang suka mengiringi di situ. Pakai si Starbucks Americano ini bisa membuat kopi yang saya minum ini lebih tonasinya tuh lebih enak untuk dinikmatin ya. Kalau si Starbucks si Cafe Latte Robot itu kayak saya mesti 3 kali negup dan mesti beres gitu ya. Ya memang begitulah konsepnya espresso. Kalian akan menemukan americano di luaran sana kayak gini rasanya. Beneran ya. Enak banget, sangat balance banget rasanya. Iya, lebih enak dari kemarin saya bikin pakai Aeropress dan si V60 ya. Ini tuh lebih gimana gitu ya. Saya memang bukan orang yang bisa menerjemahkan rasa dengan bahasa barista, tapi saya bisa menerjemahkan bahwa ini sangat enak banget. Ini bisa dibawa kemana aja, tapi buat saya memang menggunakan Aeropress di atas sama Velo itu salah satu yang ideal, juga dengan Starbucks Americano dan Cafe Latte Robot. Tapi ini juga bisa kalian explore menggunakan alat-alat yang kalian punya, Delter atau Cavlano atau apalagi tuh V60 juga oke sih. Buat kalian yang pengen mencari sensasi rasa yang berbeda lagi, V60 bisa dibawa menggunakan si Guatemala Santai Sabel ini. After testnya di tenggorokan kayak ada hints chamomile. Chamomile saya tahu lah ya. Milkannya coklat sama apple oke lah. Acidity-nya kayak di apple-nya menurut saya. Kalau di plum-nya. Kelembutannya ada di milk coklatnya. Chamomile itu aroma di tenggorokannya. After testnya. Tapi terlepas dari itu sebenarnya rasanya memang kompleks sih buat saya. Makanya saya bilang itu kompleks buat espresso. Tapi dibikin hot latte jadi lebih enak gitu ya. Lucu juga sih rasanya. Si Guatemala Santai Sabel ini dibawa kemana aja dia memberikan karakteristik yang berbeda, dan itu sih harusnya memang dibikin white itu rasanya kayak milk coklatnya lebih kental sama chamomile-nya sama honey-nya, lalu dibikin kayak gini lebih balance semuanya.
Kalau dibikin Aeropress dia lebih lebih keluar si apple-nya. Kalau dibikin V60 chamomile-nya lebih dominan. Jadi memang begitulah, kita memang harus mengeksplor satu kopi dengan berbagai alat. Kalau saya ya enak banget. Oke, cukup ya. Nanti kita akan explore si Santa Isabel ini. Kalau kita bikin ice cafe latte kayak gimana, belum saya coba. Mungkin nanti buat orang rumah kayak gimana. Tapi di rumah ada cuman orasi almond, jadi saya mesti beli si susu diamond atau green fruit. Nanti kita akan explore siang-siang pas panas-panas buat orang rumah. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ingat ya, jangan beli kopi yang sama, jangan membrew dengan metode yang sama, dengan alat yang sama, dengan gramasi yang sama, dengan gilingan yang sama. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.